Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Denny Kurniawan di kontennya Denny Majid channel teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya masih membahas masalah penyakit asam lambung teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semoga sembuh dari penyakit asam lambung ini ya teman-teman, seperti saya juga ya teman-teman. Saya juga doakan juga saya supaya saya sehat juga teman-teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang sudah sembuh, yang sudah sehat, jangan lalai teman-teman. Tetap kita harus jaga 3P-nya. Jangan sampai kita ngikutin hobi kita yang suka makan pedas, suka makan makanan yang enak, yang gurih, yang itu teman-teman. Untuk kita menjaganya supaya kita lebih sehat terus teman-teman, kita harus jaga. Kita boleh makan tapi jangan terlalu berlebihan ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa yang teman-teman yang baru bergabung di channel saya doakan teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa dibantu saya di komen, di like, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman itu sangat membantu saya untuk berpacu lagi di video saya ini teman-teman, untuk saya lebih bersemangat lagi membuat video ini juga teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa dipencet juga tombol loncengnya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau mencet tombol loncengnya, maka teman-teman akan mengikuti video-video saya yang selanjutnya, video-video yang terbaru saya ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak ketinggalan. Oke, kita kembali lagi di masalah asam lambung teman-teman. Asam lambung ini ya sebenarnya juga penyakit ya, kalau kita yang udah tahu ilmunya ini penyakit biasalah yang kita bisa tangani gitu. Bagi kita yang sudah tahu ya teman-teman, bagi yang belum tahu emang susah. Dulu saya juga kayak gitu bertahun-tahun. Saya itu mengalami penyakit asam lambung ini. Saya juga waktu itu ngalamin penyakit asam lambung ini nggak mudah teman-teman, nggak cepet gitu, nggak gampang. Saya berlarut-larut itu bukannya setahun, bukannya sebulan, 2 bulan, itu saya lebih dari 1 tahun teman-teman. Saya ngalami yang belum tahu masalah menangani penyakit ini teman-teman. Saya itu sangat tersiksa lah. Jangan sampai kayak saya teman-teman, itu saya bertahun-tahun, lebih dari setahun, hampir 2 tahun teman-teman. Saya mengalami itu, yang minum obat ini, yang minum obat herbal ini, saya udah alamin ini teman-teman, yang obat dokter ya, yang namanya Jaljol ya, Supradol, Lansupradol, yang begitu. Saya tuh udah bosan minum obat itu teman-teman, apalagi yang herbal memang membantu tapi cuma sesaat, karena kita belum tahu ilmunya. Sebetulnya sembuh kayak kita minum Supradol juga enak, cuma saat, cuman kita kan masih, pikiran kita itu belum bebas kayak waktu kita sekarang ini bisa menanganinya. Jadi pikiran kita tuh yang ada cemas, takut, gelisah, dan panik. Nah, itu yang harus kita ilangin. Kalau itu kita udah bisa ilangin, maka lambung kita bakalan sembuh. Kita perlahan-lahan bakalan bisa sembuh. Bakalan bisa sembuh teman-teman penyakit kita ini kalau kita udah tahu ilmunya. Saya dulu mencoba di zaman saya lagi mengalami makan itu minum herbal yang madu, dari madu murni, madu yang beli di toko-toko lah. Udah gitu saya juga minum kunyit, temulawak. Itu pagi minum temulawak sampai bosan saya minum temulawak. Itu rasa pahitnya bukan main lah pahitnya. Saya saking pengen sembuhnya, itu rasa temulawak pahitnya itu udah biasa. Saya anggap udah nggak ada pahit-pahitnya lagi saya minum teman-teman. Pindah dari temulawak, saya pindah ke kunyit. Dari saya pertama saya minum sarinya, kurang puas saya minum sama diparut sama ampas saya juga teman-teman, masih kurang puas juga, masih itu saya minum kunyit itu nggak saya parut, nggak saya ini lagi, cuman saya kupas, saya cuci, saya makan aja, makan mentah-mentah saya kunyah, saking nggak terasanya teman-teman, saking udah keseringannya itu nggak ada terasa getir atau gimana. Kunyit saya makan asal lambung saya itu terasa sakit, itu saya makan. Kalau saya lemes itu
saya itu di mobil ini selalu bawa teman-teman. Waktu itu kunyit berata sejempol tangan gini, pokoknya saya selalu bawa di mobil itu. Saya terasa apa dada panas atau gimana, apa sesek, apa lambung perut saya kembung atau mual, itu langsung saya makan. Itu nggak banyak, paling sejempol gini, sepotong gini lah saya makan teman-teman. Makan enak sejam 2 jam, nanti ada makan lagi gitu, begitu lagi saya makan lagi kunyit. Waduh, itu sampai setahun saya rasain makan kunyit. Tangan saya tuh sampai kuning semua, itu nggak bisa hilang. Sehari-harinya tuh tangan saya tuh kuning itu teman-teman, kuning sama kunyit, karena saking tiap hari megang kunyit, makan kunyit, ngupas kunyit. Nah tuh memang kalau kunyit itu sebenarnya ya enak nyembuhin, cuma yang kita nggak bisa sembuhin itu waktu itu pikiran saya teman-teman. Saya belum bisa menjaga pikiran saya. Waktu itu saya belum tahu ilmunya, tapi sekarang alhamdulillah saya udah tahu ilmunya. Saya dari lihat juga di channel YouTube teman-teman yang lain, itu saya ikutin. Yang si Ano, saya nggak sebutin namanya, si Ano, oh caranya gini, oh ini. Nah terakhir kemarin saya dapat channel yang dari YouTube itu tanpa obat, tanpa herbal, cukup dengan air putih saja. Saya ikutin teman-teman, alhamdulillah di situ saya jaga makannya, pola makannya pedes, pola minumnya yang bersoda, yang beralkohol, yang pokoknya yang kopi, susu itu saya jaga. Terus olahraganya saya rutinin teman-teman, itu selama berapa bulan itu alhamdulillah dalam jangka satu bulan itu saya agak membaik teman-teman. Itu tetap saya jaga pola makannya, saya makannya hati-hati. Lambung saya jadiin kayak bayi lagi teman-teman, makannya, minumnya, olahraganya. Pagi-pagi saya udah sarapan jam 6, mau lapar mau enggak, pokoknya saya sebelum berangkat kerja saya harus sarapan dulu, walaupun ya nasi sekepel atau gimana pokoknya teman-teman, sama tahu atau apa. Saya sarapan dulu, nanti jam 10, setengah 11 saya udah makan lagi teman-teman. Makanya jam 10 lah, pokoknya biasanya jam 10 saya udah makan lagi. Memang porsi saya nggak gede, makan ya porsi kecil lah gitu. Yang penting jangan sampai kosong, soalnya jangan sampai kita merasa sakit kembung. Setelah jam 10, jam 3 saya tuh udah makan. Jam 2 lah, setengah 3 saya udah makan lagi. Nanti makan lagi pas maghrib atau sebelum maghrib saya udah makan lagi tuh teman-teman. Itu saya makan rutin itu sehari 4 kali teman-teman, kadang-kadang bisa lebih, tergantung saya. Pokoknya saya nggak sampai kurang 4 kali makan tuh, paling sedikit 4 kali, tapi porsi kecil, nggak gede teman-teman. Karena kalau porsi gede juga nggak enak, begah di perut kita. Terus minumnya, saya itu selalu minumnya air putih hangat. Mau habis makan, pokoknya habis makan kayak dari mana minum, pokoknya saya minumnya air putih, biasa campur air panas, jadikan hangat-hangat kuku. Saya rutinin tuh teman-teman. Bahkan saya kerja juga waktu itu saya bawa termos kecil yang awet buat air hangat teman-teman. Saya dari rumah saya bawa, saya air panas campur air dingin sedikit, saya taruh di sini di mobil. Jadi kalau saya terasa saya minum air hangat. Tapi sekarang saya nggak bawa teman-teman, karena saya udah alhamdulillah sekarang saya udah bisa makan apa aja, sudah bisa makan pas. Tapi saya tetap saya jaga sih makanan itu, tetap saya nggak mau sensasi datang lagi ke saya. Kadang-kadang datang sekali, paling cukup 10 menit 15 menit ya udah hilang. Kata kita udah bisa nanganin sendiri teman-teman. Buat teman-teman ya seperti itu aja, yang penting kita jaga 3P nya tuh, pola makannya, minumnya, olahraganya, pikirannya. Pokoknya itu kita jaga itu teman-teman. Kita jangan ngikutin hobi kita, suka makan pedas, suka makan bakso, suka ini, tolong kita stop dulu lah gitu. Nanti suatu saat juga kalau kita udah sembuh total 99% kita udah sembuh, kita bisa makan itu lagi teman-teman. Tapi jangan berlebihan, cukup kita kepengen kita makan. Kapan besok lagi, lusa kepengen kita makan. Jangan sekarang makan, besok makan, siang makan. Jangan, kasihan lambung kita teman-teman. Kita udah capek-capek bertahun-tahun,
kita udah jaga. Kalau sampai kayak gitu percuma teman-teman. Lebih baik kita jaga lambung kita dengan baik, seperti bayi lagi, untuk kita tahap penyembuhannya. Nih kalau udah sembuh kita udah bebas lagi, udah rileks lagi, mau kemana aja nggak takut, mau jalan kemana aja, mau keluar kemana aja, mau makan apa aja, mau minum apa aja, kita udah bisa sebetulnya teman-teman. Kalau kita udah sembuh kita bisa, nggak bakalan datang sensasi lagi kayak saya kayak gini. Tapi kita harus menjaga porsinya, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kebanyakan, jangan ngikutin hobi kita. Kita harus rem. Apalagi kita udah macam kayak saya, umur udah di atas 40, makanya saya jaga terus. Untuk kayak gini aja saya udah alhamdulillah udah bisa makan apa aja, udah enak teman-teman, dibanding kemarin-kemarin. Aduh ya Allah, sangat menyiksa, pengen makan ini nggak bisa, makan itu nggak bisa, minum ini nggak bisa, minum itu nggak bisa, bawanya di rumah aja, keluar takut, mau jalan-jalan takut, mau kerja gelisah, bingung, takut ini takut itu teman-teman. Aduh, sangat menyiksa bagi kita tuh kalau yang penyakit asam lambung yang belum tahu obatnya, itu sangat menyiksa teman-teman. Ayo teman-teman, kita bangkit, kita jaga 3P-nya. Pelan-pelan kita jalan, kita olahraga, kita makannya kita jaga, minum kita jaga. Insya Allah teman-teman bakal sembuh. Emang bakalan bisa sembuh kalau teman-teman mau berusaha seperti saya. Saya doain teman-teman, kalau teman-teman nekat mau sembuh, saya doakan teman-teman supaya sembuh total, asal kita bisa menjaga 3P-nya. Dan jangan lupa teman-teman juga doain saya supaya saya sehat selalu biar bisa bikin video ini teman-teman. Dan saya ucapkan juga buat teman-teman, saya ini tidak bosan-bosannya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video saya ya teman-teman. Karena subscribe teman-teman sangat membantu saya juga teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe video saya. Dan yang baru-baru ini tolong di share video saya ke teman-teman yang lagi sedang mengalami penyakit ini ya teman-teman. Ke WA, ke Facebook, kemana aja teman-teman. Oke teman-teman, karena sudah siang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.